Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Pratama Putra dengan NIM 1207050140. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman yang saya dapat mengenai sholat wajib dan juga sholat sunnah. Yang mana sumbernya sendiri berasal dari serial Fikih episode 1 dan 2 Ustadz Adi Hidayat, dan juga Khalaqah Fajar 141 Hijriah dari Al-Bahjah TV dengan narasumber Buya Yahya bab sholat. Langsung saja definisi sholat. Secara bahasa, sholat memiliki arti yang sama dengan doa, yaitu sesuatu yang tersambung erat atau sesuatu yang sampai ke tujuan. Lalu secara istilah, sholat bisa diartikan sebagai ibadah yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam sesuai dengan rangkaian dan ketentuan yang ada. Lalu mengapa kita harus sholat? Yang pertama adalah merupakan bentuk ibadah pokok sekaligus bentuk pembuktian pertama mengenai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah membedakan diri sebagai muslim dari orang-orang yang syirik dan juga kufur. Di mana di sini terdapat dalil mengenai sholat. Yang pertama itu adalah Al-Baqarah ayat 3. Yang mana artinya adalah yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Lalu selanjutnya ada pada Al-Baqarah ayat 43 yang artinya adalah dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan selain Al-Baqarah ada juga pada surat Al-Ankabut ayat 45. Yang mana sini artinya adalah bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, setelah dalil ada syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat utamanya itu ada dua, yaitu mukallaf, dan dua bagi wanita adalah suci dari haid dan nifas. Orang mukallaf sendiri yaitu orang yang mendapat beban kewajiban dalam agama. Beban kewajiban dalam agama ini bisa termasuk sholat ataupun puasa. Dan syarat-syaratnya adalah yang pertama adalah berakal, kedua adalah balik, ketiga adalah sehat pendengaran atau penglihatan, keempat sampai seruan dakwah Islam, dan kelima tentunya Islam. Yang mana di sini mengenai sehat pendengaran atau penglihatan, apabila seseorang tidak dapat melihat ataupun tidak dapat sekaligus tidak dapat mendengar semenjak lahir, maka kewajibannya untuk sholat langsung gugur, karena pada poin keempat ini ada hubungannya dan poin keempat ini, karena mereka tidak akan bisa mendapatkan seruan dakwah Islam. Lalu selanjutnya adalah syarat sah sholat. Syarat sah sini pertama Islam, yang kedua sudah masuk waktu sholat, yang ketiga adalah suci dari hadas serta najis, yang keempat adalah menutup aurat, yang kelima adalah menghadap kiblat, lalu keenam tidak berbicara selain bacaan sholat, dan tidak banyak bergerak selain gerakan sholat. Dan lalu ini ada rukun sholat. Pertama adalah berdiri apabila mampu, lalu ada niat, lalu takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud 2 kali dengan duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir dan duduk tasyahud, membaca tasyahud akhir, bersalawat kepada Nabi, salam, dan tertib. Lalu mengenai waktu sholat, di sini apabila tidak menggunakan pakuan jam, maka pertama sholat subuh adalah terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Lalu untuk sholat zuhur adalah semenjak tergelincirnya matahari. Untuk sholat asar ketika bayangan sama panjangnya dengan panjang benda tersebut hingga terbenamnya matahari. Sholat maghrib semenjak terbenamnya matahari, dan sholat isya ketika mega merah atau awan merah telah hilang sepenuhnya. Nah,
Selanjutnya adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah pada dasarnya merupakan sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh minimal 2 orang atau lebih. Di mana sholat berjamaah ini, di mana orang-orang yang mengikuti sholat berjamaah akan mendapat pahala 27 derajat lebih tinggi dibandingkan seseorang yang sholat sendirian. Dan hukum dari sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Di sini terdapat dalil sholat berjamaah dari surat An-Nisa ayat 102. Di sini di sini intinya adalah, dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang besertamu sujud, maka hendaklah pindah ke dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang. Lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena sakit. Dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab bagi yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Setelah sholat berjamaah, lalu ada sholat sunnah. Di sini terdapat beberapa macam sholat sunnah, yaitu sholat wudhu yang dilakukan setelah wudhu dan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya adalah sholat tahiyatul masjid yang dilakukan sebanyak 2 rakaat untuk menghormati masjid. Lalu sholat duha merupakan sholat yang dilaksanakan semenjak matahari naik hingga terasa panas dan dilaksanakan dalam kelipatan 2 rakaat. Lalu di sini ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini terbagi menjadi rawatib muakkadah dan goiru muakkadah. Untuk rawatib muakkadah yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sementara itu yang rawatib goiru muakkadah ini 2 atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Setelah rawatib ada sholat tahajud yang dilakukan pada sepertiga malam dan dilaksanakan dalam kelipatan 2 rakaat. Lalu ada sholat istikharah yang dilakukan dengan tujuan mendapat petunjuk Allah yang bisa dilaksanakan kapan saja sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya ada sholat hajat yang dilakukan ketika meminta hajat kepada Allah, yang mana walau bisa dikerjakan kapan saja, namun paling utama adalah sepertiga malam seperti tahajud, dan dilakukan paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Selanjutnya ada sholat taubat yang dilaksanakan minimal 2 rakaat. Lalu sholat gerhana yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari atau bulan dan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Salat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, dan dalam keempat rakaat tersebut seluruh bacaannya mengandung 300 kali tasbih. Lalu di sini ada gerakan salat. Pertama ada berdiri tegak pandangan ke tempat sujud. Lalu takbiratul ihram dan mengangkat tangan dan jari sejajar dengan telinga. Lalu bersedekap dengan meletakkan tangan di atas telapak dan pegangan kanan di atas telapak atau pegangan tangan kiri. Lalu ruku, meletakkan telapak tangan di lutut dan dengan punggung yang lurus. I'tidal, yaitu dalam posisi berdiri sempurna. Sujud dengan bertumpu pada wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan juga kedua ujung kaki. Duduk di antara 2 sujud. Lalu pada tasyahud awal sama seperti duduk di antara 2 sujud,
namun dengan jari tangan menunjuk, dan pada tasyahud akhir dengan posisi duduk tawarruk dan jari tangan menunjuk. Di sini contohnya yaitu takbiratul ihram yang pertama ini. Di sini bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lalu ruku. Ruku di sini tangan memegang lutut dan lurus. I'tidal, dan lalu bersujud, dan di sini duduk di antara dua sujud. Terakhir dalam tasyahud akhir. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.